Selamat pagi, selamat kita memuji Tuhan dan biarlah setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapannya. Dan saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Allah. Kita buka hati, pikiran kita, kalaupun nasihat, janji dan teguran, mari kita menerima berkat Allah sebagai makanan yang menguatkan setiap kita. Doa dan harapan saya, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan Tuhan, kekuatan iman senantiasa menyertai setiap kita dalam perjalanan kehidupan ini menuju tanah perjanjian itu. Tuhan Yesus memberkati. Saya juga ingin menyalami kita yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu bukan Juru Selamat. Tetapi saya mau katakan, kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan dihukum. Karena Tuhan sudah berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yesus juga sudah berkata bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Rasul Petrus sudah mengatakan, keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun terkecuali dalam nama Yesus yang Maha Kuasa itu. Jadi biarlah kita memilih yang terbaik dalam hidup kita supaya kita mendapatkan yang terbaik. Pilihan Anda menentukan masa depan Anda. Anda memilih yang baik, Anda akan mendapatkan yang baik. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih kiranya Tuhan menolong kami untuk menerima segala kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan dalam perjalanan hidup kami hari-hari ke depan. Terpujilah Engkau, kami buka hati kami, dan pengurapan Allah menyertai kami dan menyertai mereka juga yang ada di luar sana. Dan terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya ingin menyapa mereka yang ada di Jakarta. Tadi malam saya melihat pendengar yang saya paling banyak dari Jakarta dalam 1 bulan ini. Dan saya juga mengatakan bagi mereka yang ada di Singapura ataupun yang ada di Kinabalu, Malaysia, saya mengucapkan bagi kita, ataupun di Papua, di Surabaya nomor 2 ya, mendengar. Dan saya berharap itu menjadi berkat bagi kita semuanya, dan terima kasih. Dan doa saya, kekuatan Tuhan, kekuatan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kita. Dan pada pagi hari ini kita akan membaca firman Allah, beberapa ayat. Ini sangat luar biasa janji firman Allah ini di dalam Mazmur 34, tetapi saya tidak akan membacanya semuanya. Saya hanya mengambil poin-poin pentingnya saja, ayat 7 dan 9. 7, 8, 9, dan kemudian 18, 19, 16, 16, 18, 19. Demikian bunyi firman Allah. Saya bacakan dari ayat 7 sampai 9 dulu. Orang yang tertindas itu berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dari segala kesesakan. 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. 10-nya juga. Takut akan Tuhan, hai orang yang kudus, sebab tidak kekurangan orang yang takut akan Dia. 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. 18. Apabila orang-orang benar itu berseru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala-galanya. Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan
orang-orang yang remuk jiwanya. Puji nama Tuhan, di pagi ini saya memberikan judul The Great Blessing. The Great Blessing for His people, ya. Berkat-berkat yang besar dari untuk umatnya, berkat-berkat yang besar daripada untuk umatnya. Nah, kalau kita berasal sedikit mengacu kepada bahasa Ibrani, saya khawatir juga kalau orang sudah diberkati, ini kata yang berikutnya terjadi gitu. Antara berkat dan kutuk itu istilahnya, kalau orang tidak kuat di dalam menerima berkat, dia akan menerima kutuk, ya. Karena dalam bahasa Yunani-nya dikatakan barach. Jadi barach itu yang pengertian yang pertama adalah berkat itu sendiri. Kalau memberkati, sorry. Kalau berkat itu atau blessing itu sendiri berakah. Nah, kemudian sementara kalau kutuk, ya, itu ada kata kalal, sebenarnya ada kata kalau menjadi noun dia menjadi olah, dan juga arar, ya, itu juga kutuk. Tetapi di kata berkat ini ada satu kata juga, di mana ketika orang diberkati ada juga kata kutuk di situ. Mengapa? Saya melihat perjalanan anak manusia ini kadangkala sudah diberkati, lupa pada Tuhan. Satu contoh, kenapa kamu nggak ke gereja? Lalu kemudian, oh, usaha saya sekarang ini luar biasa, jadi saya nggak sempat. Nitip perpuluhan aja Pak Pendeta. Lalu Pak Pendeta yang katakan begini, oh, saya nggak apa, supaya saya berdoa supaya Tuhan kembalikan saja pada posisi yang semula, supaya kamu bisa berdoa. Oh, jangan Pak Pendeta, jangan. Karena apa? Berkat itu bisa menjadi kutuk kalau orang itu tidak siap menerima berkat Allah. Sementara Allah mau memberkati kita. Tetapi memang saya mau katakan ini, partisipasi kita harus action kita harus ada dalam tindakan-tindakan nyata kita. Sebagaimana yang pertama saya mau katakan adalah, ketika dikatakan berkat Allah yang besar itu bagi umatnya, kita akan mendapatkan itu jikalau hidup takut akan Tuhan. Jadi saya mau katakan begini, hiduplah takut akan Tuhan. Jadi ketika kita hidup takut akan Tuhan, kita sudah membaca tadi bahwa Tuhan itu berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan berkemah di sekitar Anda, rasa nyaman, ketentraman besar, dan Alkitab katakan dengan jelas tadi bahwa ada perlindungan daripada Allah dan ada sumber kehidupan. Karena apa? Takkan kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi berkat Allah itu turun kepada kita karena kita aktif menyambut, kita aktif melakukan firman Allah, kita terlibat di dalam kehendak Allah, terlibat untuk menyenangkan hati Allah. Salah satunya adalah di mana kita hidup takut akan Allah. Nah, ketika datang kemurahan Allah, barak Allah ini datang kepada kita, apakah kita masih tetap setia kepada Allah? Ataukah karena berkat itu kita melupakan Allah? Atau berkat Allah ketika Allah memberkati kita sehingga dia buat berlimpah-limpah sebagaimana dalam Ulangan 11 atau Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 itu, di mana apapun usaha pekerjaan kita diberkati oleh Tuhan, asal engkau
sungguh-sungguh mendengarkan Tuhan Allahmu, di kota, di desa, engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Jadi segala berkat Allah karena keterlibatan kita di dalamnya, bukan masa bodoh. Ada orang sudah diberkati. Sebenarnya saya mau katakan, ini sangat pedih sebenarnya ya. Ada orang diberkati, lalu berkatnya itu dipakai untuk menghancurkan keluarganya. Dia diberkati Tuhan, tapi dia pakai untuk menghancurkan keluarganya. Yang sebelumnya dia bergumul, berdoa dan berpuasa, kemurahan Allah datang kepadanya, berkat-berkat Allah datang kepadanya. Setelah berkat-berkat Allah datang kepadanya berlimpah-limpah, bisa bikin rumah yang besar, rumah di sana sini, tanah di sana sini, kekayaan di sana sini. Istri yang selama dia hidup dalam penderitaan sampai dia masa kayanya, masih tetap itu. Tetapi ketika dia sudah merasa hebat, bahwa ini karya saya, kerja keras saya, tidak melibatkan anakan siapa-siapa, saya. Akhirnya mainkan matamu, apabila engkau telah jatuh cinta sama orang. Wewe gombel. Istri ditelantarkan, anak ditelantarkan. Makanya saya katakan tadi ada kata barak, ada kata curse di situ. Dan di tengahnya ada kata nil. Sebenarnya di kata nil inilah ketika kita menerima nil ini, itu kan menandakan kita sujud sembah kita kepada Allah. Jadi sujud sembah kita kepada Allah itu ketika kita menerima segala kemurahan Allah, di situ kita tahu bersyukur, kita berlutut bersyukur, berterima kasih, semua merendahkan hati, dan kita katakan bukan kuat, bukan gagahku Tuhan. Allah, engkau yang meninggikan, engkau yang memberkati. Dan kalau kita bisa berkata seperti Ayub berkata, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang pula aku datang, aku pulang, terpujilah dia. Padahal semua kekayaannya sudah habis, anaknya sudah meninggal, 10 anaknya meninggal, harta bendanya habis, keluarga kandungnya meninggalkan dia, keluarga kandung ini yang selama ini dapat support, dan yang paling malangnya lagi, pembantu-pembantunya melecehkan dia, sahabat-sahabat dekatnya merendahkan dia, mendakwa dia, menuduh dia seorang pendosa. Tapi dia bilang, aku tahu penebusku itu hidup. Jadi kalau penebus kita hidup, yang menjadikan sumber segala sumber berkat, yang menjadikan seluruh kebaikannya datang kepada kita, dan dia tidak terikat terhadap harta itu, seharusnya seperti itu. Diberkati Tuhan, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak ada yang tidak bisa tidak menikmati kekayaannya. Tapi ketika dia jatuh, yang seharusnya istri harus mendukung dia. Kalau di sana tadi istrinya dipermalukan. Kalau di sini istrinya merendahkan suaminya, bukan mendukung. Ya. Udah kutuki Tuhan itu. Matilah. Karena kalau dia mati kan dia bebas menikah lagi.
Harusnya penolong menjadi dia seharusnya dia menolong, tapi dia akhirnya merongrong iman suaminya, kekuatan suaminya. Tetapi yang mau saya katakan kepada kita, great blessing for His people adalah karena peran aktif kita menyambut segala firman Allah, janji Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kalau takut akan Tuhan itu membuat ada ketentraman besar. Karena apa? Tuhan ada berkemah di sekeliling, malaikat Tuhan ada berkemah di sekeliling kita. Lalu dikatakan dan melepaskan kita. Jadi kalau ada yang coba-coba datang untuk menghancurkan kita, Tuhan akan menjadi pembela kita. Tuhan akan menjadi penolong kita. Jadi Alkitab katakan kalau kita baca dalam Amsal 14 ayat 26, takut akan Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang besar. Dan bukan hanya bagi dia, tapi bagi anak cucunya. Dan juga menjadi takut akan Tuhan itu menjadi sumber kehidupan. Dan karena takut akan Tuhan itu, orang terhindar dari jerat-jerat maut. Dan Alkitab juga tadi yang sudah kita baca di ayat yang ke-11, bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan kekurangan. Tidak akan kekurangan pertolongan, tidak akan kekurangan kasih sayang Tuhan, tidak akan kekurangan baraknya Tuhan, berakahnya Tuhan. Kalau jamak itu berakut, ya, berakah dari berakut. Kalau jamak jadi berakut. Jadi berakutnya Tuhan itu tidak habis-habisnya bagi kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dari Mazmur 34 ayat 16 ditambah ayat 18. Demikian saya akan bacakan. Mata Tuhan tertuju kepada orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan dari segala kesesakan mereka. Jadi berkat yang ketika kita mau menerima berkat Allah, hiduplah benar di hadapan Allah. Tadi hiduplah takut akan Tuhan. Sekarang hiduplah benar di hadapan Allah. Di dalam Mazmur 50 ayat yang ke-15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi kita orang benar berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar. Kalau Mazmur 91 ayat yang ke-15, He call upon me and I will answer him. Dia akan berseru kepadaku dan aku akan menjawab dia. I will be with him in his trouble. Jadi kalau belum Tuhan jawab, di situ ada satu kata, I will be with him in his trouble. Aku akan menyertai dia di dalam kesusahannya, atau dalam masalahnya, atau dalam penderitaannya, atau dalam masalahnya, atau dalam kekurangannya. Allah tidak pernah biarkan kita. Jadi itu sebabnya kita perlu memiliki takut akan Tuhan supaya kita tidak kekurangan. Ada banyak tadi yang berkat-berkat Allah karena tidak takut akan Tuhan, termasuk ketenteraman, termasuk Allah berkemah dan lain sebagainya. Dan di sini Alkitab katakan hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika engkau berdoa, Tuhan menjawab dan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan dia. Tapi di Mazmur 91 lain, I will be with him in his trouble. I will deliver you and I will honor you. Wow. Ini agak sedikit perbedaan, ya. Aku akan melepaskan engkau dan aku akan memuliakan engkau. Sementara tadi Mazmur 50, saya seringkali katakan ini karena ada sangat perbedaan yang sangat besar di situ. Kalau di sini kita di Mazmur 50 itu kita memuliakan Tuhan,
Tetapi di Mazmur 91, Tuhan memuliakan kita. Apa rahasianya? Sebelumnya ayat 14 harus Anda baca. Bagaimana orang yang mengenal Tuhan, bagaimana orang yang hidup mengasihi Tuhan. Itu sebabnya Allah ketika dia mengalami masa-masa yang sulit itu, orang-orang yang mencintai Tuhan itu, orang-orang yang hidup dengan Tuhan itu, orang-orang yang memegang janji Tuhan itu, orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu, dia tidak dibiarkan. Makanya ketika dia berseru, aku akan menjawab. Dan kalau dia belum, ya mungkin saya katakan seringkali dalam proses, in proses, aku akan menyertai dia di dalam kesesakannya. Yang jelas kata Alkitab, aku akan melepaskan dan aku akan memuliakan dia. Sebenarnya kan Alkitab katakan kita yang harus memuliakan Allah. Tapi di ayat ini, khusus di ayat ini, Allah memuliakan orang-orang yang mengasihi Tuhan dan orang-orang. Itu sebabnya saya katakan, mau menerima berkat Allah itu kita tidak pasif. Kita tidak hidup menurut cara kita, tidak menurut kehendak kita, tidak. Kita harus taat, kita harus menyenangkan hati Tuhan, dan kita harus hidup mengasihi Tuhan dan hidup mengandalkan Tuhan. Jadi disitulah Allah dipermuliakan. Kalau kita lihat dikatakan ketika kita hidup dengan benar, telinganya diarahkan kepada orang benar. Banyak kemalangan orang benar itu di ayat 20-nya. Banyak kemalangan orang benar itu. Banyak kesusahannya, banyak penderitaan orang benar itu. Tetapi Tuhan akan melepaskan mereka. Kenapa? Ada seruan, ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan. Masih ingat doa itu dalam bahasa Ibrani, falal, di mana falal itu termasuk satu kata komunikasi kita dengan Tuhan, Frey, di mana kita juga bisa meminta Tuhan intervene. Jadi meminta Tuhan campur tangan dalam masalah kita, seperti masalah ini. Dan juga intercede. Itu hebatnya, Tuhan itu menjadikan kita intercessor, untuk menjadi intercede bagi orang lain, atau intermediate bagi orang, menengahi. Kita tahu orang ada menderita, seperti si Nehemia ketika dia mendengar bahwa tembok Yerusalem, waduh sangat pedih hatinya. Dia berdoa dan berpuasa. Sampai ketika dia melayani raja, raja berkata, kenapa kamu ini? Nggak pernah seperti ini. Lalu diungkapkan isi hatinya. Dan dia dengan bijak berkata, kalau raja mau apa? Ya, kata raja itu, mau apa? Ya kalau raja berkenan, utuslah aku untuk sementara. Dia sebut dalam bilangan waktu. Ya sudah, kenapa kamu harus susah-susah? Ya kesempatan itu dibuat Nehemia untuk apa? Untuk meminta kemurahan hati raja, membuat surat jalannya lengkap dengan segala harta benda yang akan dibawanya. Wow. Supaya jangan ada bupati-bupati yang lain itu mengganggu dia. Itu sebabnya orang benar itu ketika dia berseru, kata firman Allah, didengar. Kenapa? Allah senantiasa mengarahkan telinganya. Jadi kalau Allah mengarahkan telinganya kepada kita, ya sudah seharusnya takut akan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita. Hidup benar itu menjadi bagian hidup kita. Supaya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit, Tuhan bertindak sebagaimana firman. Lalu telinganya diarahkan kepada kita, Tuhan mendengarkan doa orang benar. Ya, tadi kita sudah bilang bahwa Elia itu manusia biasa. Ya. Saya kagum kalau kita baca kisahnya dalam satu raja-raja
ya. Kita akan melihat bagaimana Elia ini memulai pelayanannya, yang senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Allah, dan menghambakan diri kepada Allah. Lalu di tengah-tengah raja yang sangat bengkok, raja yang dan punya ratu Isabel yang menjadikan tempat ibadah itu tempat pelacuran bakti, dan juga imam-imam palsu dicari, imam Asyera, imam-imam Baal. Waduh. Dan pada akhirnya Tuhan harus menyuruh dia, kamu harus menyingkir, tapi kamu harus bertemu dengan Ahab. Lalu dibilanglah kepada Ahab bahwa hujan ini tidak akan datang. Mungkin kita akan menganggap biasa. Yang saya mau katakan, terkecuali aku katakan. Hujan itu tidak datang mungkin gak jadi masalah. Tapi terkecuali aku katakan. Jadi kalau dia berkata hujan, maka akan hujan. Kalau dia nggak berkata berapa tahun pun, dia nggak akan hujan. Dia sudah seperti Tuhan. Tapi dia memang melakukan itu atas otoritas Allah. Mungkin si Ahab mula-mula menganggap remeh, ya, siapa kamu? 1 tahun mulai besar bencana yang datang, orang mulai tidak nyaman. Sudahlah, ya, kita sudah tahu sejarah. Lalu orang-orang mulai berpikir bagaimana ke depan ini. 2 tahun, kita 1 tahun aja kita udah kekurangan pangan. Harga beras sudah melambung tinggi. Baru saja senam petani, ya, naik harga gabah. Tapi bencana datang, ya, dan itu berdampak bagi kita, berdampak bagi penduduk Indonesia. Tapi apapun itu, kita harus tetap mengambil sikap hidup untuk hidup benar di hadapan Allah. Karena kemudian Allah mendengar doa orang benar, dan kemudian kita lihat bagaimana Elia. Makanya Tuhan dalam Yakobus dikatakan, Yakobus 5 ayat 16 mulai. Di sana dikatakan dia itu adalah manusia biasa, sama seperti kita. Yang membedakannya adalah dia hidup beriman, dia hidup benar, dia hidup takut akan Tuhan, dia rendah hati di hadapan Tuhan, itu saja. Dan hal-hal lainnya yang sesuai dengan firman Allah, yang tidak menajiskan dirinya dengan penyembahan berhala, yang rela menyalibkan dagingnya dengan hidup di pinggir sungai kiri, yang hanya dilayani oleh burung gagak, dan kemudian habis mata air disuruh Tuhan ke janda di Sarfat. Janda di Sarfat nggak ada lagi, juga sudah mau habis makanannya, tinggal sedikit minyak dalam buli-buli dan segenggam tepung. Kalau aku olah itu, aku kasih sama kau. Aku udah mati dengan anakku. Tapi karena engkau yang berkata, aku lakukan juga. Aku lakukan juga. Akhirnya minyak dalam buli-buli tidak habis, tepung dalam tempayan utuh. Terus ada saja. Wah, kalau kita punya kantong Doraemon. Kantong Doraemon yang sering kita tonton, apa itu film Doraemon, film anak-anak itu, kan ada saja dia. Tapi kita bukan Doraemon. Kita adalah pengikut Tuhan yang lebih besar dari Doraemon. Doraemon hanya fiksi.
Tapi Tuhan itu Tuhan yang nyata. Dan itu sebabnya ketika Elia berhadapan setelah 3 tahun 6 bulan, mereka berhadapan. Karena sudah waktunya dia harus berkata. Oh, dia kan rencananya kan mau dibunuh ini, mau ketemu. Karena udah membuat bagi raja sini ini yang membuat dan menderita. Tapi bagi si Elia, raja yang membuat karena nggak taat pada Tuhan. Tapi dia lawan terus. Inilah yang membuat orang Israel, kamu tidak taat kepada Tuhan, kamu tidak hidup dalam perkenanan Allah. Kira-kira begitulah bahasanya. Bahasa ya untuk menyatakan kekesalannya. Dan pada akhirnya sudah, kamu kumpulkan nabi-nabimu itu, kita perang di Bukit Karmel, di Gunung Karmel. Udah habis menyembelih itu nabi-nabi Baal, nabi Asyera itu. Kalau dikatakan 400 saja, tapi sebenarnya ada 850. Kan ada 2, nabi Baal dan nabi Asyera. Disembelih sama dia. Setelah itu udah bujangnya disuruh lihat sana, apakah ada awan. Enggak ada, sampai 7 kali enggak ada. Udah yang ke-7 ada segumpal, udah suruh itu tuan pulang. Kalau enggak dia kehujanan dia itu. Maju cepat, karena hujan akan datang. Enggak ada. Haleluya. Jadi posisi orang benar itu di hadapan Allah sangatlah luar biasa. Tapi kadang-kala kita melumpuhkan diri kita hanya untuk egois kita, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu kita, tidak memilih apa yang benar untuk hidup benar di hadapan Allah. Wow. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 5a dan 6, bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri akan direndahkan. Dan ayat yang ke-6 dikatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di tangan Tuhan yang kuat, supaya Ia meninggikan engkau pada waktunya dan mengasihi engkau. Orang yang rendah hati itu dikasihi Tuhan. Dan Alkitab katakan orang yang rendah hati itu, yang pertama dikatakan tadi, dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau dikasihi Tuhan, ya rendah hati. Nah, sebab Tuhan menentang orang yang congkak. Kita sudah tahu yang paling hebat itu si Nebukadnezar. Memang nggak bisa dipungkiri bahwa Allah memberikan dia sebagai alatnya dan diberkati Allah juga secara luar biasa. Tapi dia sudah diingatkan oleh Daniel supaya jangan sombong, tapi dia sombong, dibuang seperti binatang di padang belantara sana. Itulah makanannya, rumput dan apa sajalah yang bisa dimakan. Sampai dia sadar eling. Dia karena memang harus digenapi kata firman Allah sampai dia nanti bisa mengakui. Tapi ada masanya. Setelah tiba masanya dia mengakui, dikembalikan pada posisi. Dan Alkitab katakan kukunya sudah bagaimana itu. Jadi nggak ada gunanya sombong di hadapan Tuhan. Tapi ada orang kekayaan berkat Allah bukan dipakai untuk sesuatu yang baik, tapi justru sesuatu yang merasa dia paling hebat, paling super, paling bisa mengatur-ngatur. Saya masih ingat seorang kaya mengatakan sama saya, Pak Pendeta, apa? Saya bilang sama Pak Pendeta ya,
Kalau khotbah itu jangan menyinggung menyinggung dosa. Nggak boleh Pak Pendeta. Nyinggung berkat. Itu disenangi. Loh, saya bilang bagaimana Pak orang bisa diberkati Tuhan kalau dia hidup dalam dosa? Karena itu sejalan Pak. Nggak bisa. Pak Pendeta harus ikut saya. Dosa jangan disinggung. Tapi berkat Allah harus. Wah, saya sikatlah dia. Akhirnya dia pun menyikat. Belum punya kuku sudah mau menggigit, belum punya kuku sudah mau mencakar, belum punya gigi sudah mau menggigit. Kesombongan dan keserakahan berjalan. Saya tidak tahu bagaimana akhirnya hidupnya. Karena saya sudah lama juga tidak mendengar. Tapi segala usaha yang diapakan itu terhambat semua. Kalau setiap kali saya datang ada bersama dia ikut, saya ada di situ ikut karena berdoa, itu sudah langsung dia pulang. Kenapa? Saya tidak pernah mau kompromi dengan dosa. Kamu mau sombong, mau kaya, silakan. Sampai karena dia nggak mau beribadah kan, kita datang. Pak, Om, kenapa nggak beribadah Om? Saya itu ini suami istri lagi. Kami itu beribadah. Loh, di mana Om beribadah kan gitu kan? Ya suka-suka kami lah. Kami mau pilih pendeta siapa aja. Ada Yakub Nahuai, ada siapa lagi pendeta besar pada masa itu. Tapi Yakub Nahuai disebut. Bisa pilih Coyong Ico, bisa apa TL Osborne, kaset-kasetnya maksudnya gitu. Saya hanya bilang begini, Alkitab katakan dalam Ibrani 10:5, jangan meninggalkan tempat-tempat persekutuan. Yang penting kita itu datang dengan segala kerendahan hati, taat, hidup takut. Wah, sudah, kita tidak perlu ceramahnya. Saya mau katakan, ketika kita sombong, kita sebenarnya sedang melawan Tuhan. Dan saya katakan, ketika kita melawan Tuhan, kita tidak akan pernah menang. Baiklah kita merendahkan hati. Supaya apa? Dia mengasihani kita. Kalau dia mengasihani kita, kita mendapat sesuatu yang indah dari dia. Pembelaannya, kemurahannya, mercy-nya, grace-nya, dan banyak hal yang bisa kita terima. Dan Alkitab katakan, dia juga akan meninggikan kita. Allah yang meninggikan, Allah yang merendahkan. Kalau Allah meninggikan, tidak seorang pun dapat meninggikan. Kalau Allah meninggikan, tidak seorang pun yang dapat merendahkan. Kuncinya adalah kerendahan hati, hidup dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan itu. Jadi hidup takut akan Tuhan, hidup benar, dan hidup dengan segala kerendahan hati di hadapan Tuhan. Itu masih banyak ini dari, kalau Anda bisa baca Mazmur 34 itu, ada banyak yang Tuhan sediakan, tetapi saya hanya mengapakan yang 3 ini saja. Ada banyak berkat-berkat Allah yang Tuhan sediakan bagi kita. Great blessing, berkat Allah yang besar bagi umat. Tapi peran aktif kita harus ada.
dengan hidup sebagaimana yang diminta oleh firman Allah tadi. Sebagaimana pemazmur lakukan, mari kita belajar juga melakukan. Mari juga kita belajar untuk hidup sebagaimana yang pemazmur lakukan dalam hidupnya. Dan kita sudah bisa melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel ketika mereka betul-betul datang merendahkan hati. Mereka akan tetap dibela oleh Tuhan. Tapi ketika mereka sombong, ketika mereka hidup dalam dosa, Tuhan segera akan menghancurkan mereka. Karena apa? Dia adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Mereka dipanggil supaya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah yang telah mereka alami, telah mereka nikmati. Demikian juga kita, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Allah, kemurahan Allah, berkat Allah yang sudah kita terima dalam kehidupan ini. Dan itu sebabnya saya mau katakan kepada kita, mari hidup rendah hati. Satu kata lagi yang mau saya katakan. Saya akan bacakan dulu ayat yang Yakobus 4 ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia dianugerahkannya kepada kita. Kasih karunia lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Jadi karunia Allah yang besar dianugerahkan bagi kita. Dan semoga dengan melalui firman Allah ini, baik kita yang ada saat ini maupun mereka yang nantinya akan mendengar di luar sana, kiranya Tuhan menolong dan kiranya Tuhan menjadikan kekuatan bagi setiap kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berikan hati kita kepada Tuhan. Mari kita berikan hidup kita kepada Tuhan. Mari takut akan Tuhan itu menjadi bagian kehidupan kita. Sehingga apa hal-hal yang tersembunyi di dalam takut akan Tuhan itu, apa-apa yang tersembunyi dalam hidup benar dalam Tuhan, apa-apa yang tersembunyi di dalam hidup merendahkan hati di hadapan Tuhan menjadi bagian hidup kita. Itu sebabnya saya memberikan judul Great Blessing for His People. Tapi great blessing itu tidak akan datang sampai kita melakukan apa yang dikatakan, sampai kita mentaati segala firman yang diucapkan oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya undang kita bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga buat firman-Mu. Kiranya biarkan kami hidup takut akan Tuhan dan hidup dalam hidup benar di hadapan Tuhan dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Sehingga segala hal yang tersembunyi, berkat-berkat yang tersembunyi ketika kami hidup dalam apa yang Kau pintakan itu menjadi bagian kami. Ada banyak hal yang Tuhan mau nyatakan kepada kami, Tuhan Bapa di surga. Tuhan tolong sehingga kami punya prinsip betul-betul takut akan Tuhan, karena takut akan Tuhan itu kita katakan menghindarkan kami berbuat jahat atau berbuat dosa. Ketika kami tidak berbuat dosa, melakukan apa yang benar. Dan ketika kami melakukan yang benar, cukup kami hidup untuk terus merendahkan hati, karena kami tahu Allah kami, Allah yang besar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih berkati firman bagi kami semuanya, sidang jemaat Tuhan, dan Tuhan juga memberkati firman-Mu nantinya Tuhan Bapa di surga bagi mereka-mereka yang mendengar di luar sana. Dan terima kasih juga buat segala kemurahan Bapa di surga dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Allah yang besar, Allah yang dahsyat terus akan menyatakan segala kemurahan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami juga berdoa bagi Tuhan, umat-Mu keluar masuk mereka diberkati, usaha mereka, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Dan juga kami berdoa bagi mereka-mereka yang melayani di dalam pelayanan mainstream Tuhan Bapa di surga, para YouTuber. Kami doakan supaya apa yang diberitakan betul-betul untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan untuk menguatkan orang-orang yang percaya kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima
kasih kami hidup di zaman internet ini Bapa di surga, Bapa di surga, sehingga para rekan, para sahabat kami tidak menyerah untuk terus melayani Tuhan melalui pelayanan media ini Bapa di surga. Terlebih Facebook, Instagram, Twitter, ataupun YouTube Bapa di surga. Tuhan memberkati. Dan kami juga berdoa bagi mereka, pendengar-pendengar kami yang setia, yang setiap hari itu ada 100 sampai 200 orang, bahkan kadang-kala lebih Bapak, yang menongkrongi atau yang mendengarkan hal-hal yang kami telah beritakan Bapak di surga melalui YouTube channel kami. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang muda. Kami juga punya Tuhan Bapak di surga YouTube channel untuk orang-orang muda, di mana from zero to hero, dan 3 hal-hal penting yang perlu mereka lakukan dalam kehidupan setiap orang-orang muda. Walaupun dalam 2 hari ini kami tidak sempat rekaman karena kami mengikuti pelatihan. Tuhan kiranya menolong sehingga orang-orang muda tidak akan mudah menyerah. Ada banyak orang-orang yang betul-betul dari latar belakang orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang latar belakang yang keadaannya tidak bisa Bapa di surga, tetapi mereka oleh karena kemauan yang keras, oleh karena penyerahan diri kepada Tuhan, dan mereka pada akhirnya berhasil. Itulah sebabnya juga di 5M kami, untuk beberapa waktu ini kami sudah melayani di orang-orang muda, karena di YouTube apa yang kami miliki sekarang itu audiensnya 45 sampai 65 lebih. Dan kami berdoa kiranya Tuhan menolong mereka, memberkati mereka. Dan doa kami kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan terus menolong mereka, menyegarkan iman mereka. Kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan iman senantiasa menyertai para pendengar-pendengar kami dan pendengar-pendengar yang lain Bapa di surga. Sehingga mereka, kami sama-sama sebagai orang percaya, hidup takut akan Tuhan, hidup benar, dan hidup merendahkan hati di hadapan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Diberkati bangsa dan negara kami ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siapapun nanti yang akan diumumkan menjadi presiden, Tuhan, ada banyak hal, kejanggalan-kejanggalan, tetapi biarlah semua kami tahu, semua ada maksud dan rencana Tuhan. Kami hanya menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu yang diprotes saat ini bukan soal kalah dan menang, tetapi adanya ketidakjujuran. Memang mahal itu harga sebuah kejujuran Tuhan. Itulah sebabnya Engkau berkata, kalau iya katakannya, tidak katakan tidak. Selebihnya adalah dosa. Dan itulah sebabnya sebagai orang percaya, kami bermohon kepada orang-orang percaya menunjukkan jati diri mereka sebagai orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, dan orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga berdoa kepada mereka-mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada di antara pendengar kami di luar sana yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ikuti doa saya dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar kami adalah orang berdosa. Kami mohon Kau menyucikan kami dengan darah-Mu yang suci. Kami mengakui segala dosa dan kejahatan yang telah pernah kami lakukan Bapa di surga. Tapi darah-Mu yang kudus itu, yang kami akui dan kami percaya telah membasuh kami. Biarlah kami hidup dalam kehendak-Mu, dalam kemauan dan ketaatan kepada-Mu. Terima kasih Engkau memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi orang-orang muda kami berdoa supaya mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Tuhan tolong semua Bapa di surga, bangsa ini juga semakin diberkati dan nama-Mu dipuja. Orang-orang muda menjadi orang-orang yang kreatif, orang-orang yang punya vitalitas, yang tidak pernah menyerah, yang akan menorehkan sejarah mereka, yang mereka akan bisa berkata from zero to hero. Bapa di surga, kami yakin dan kami percaya bila Tuhan menyertai mereka, orang-orang muda tidak akan pernah kehabisan akal, tidak akan pernah kehabisan kekuatan, karena mereka mengandalkan Engkau. Kami doakan Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong, memberkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa.
dan kami sebentar akan kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan, sekali lagi kami katakan, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan janji-Mu akan terus menyertai kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus, kecintaan Allah Bapa dalam surga, persekutuan kuat kuasa Roh Kudus menyertai mulai saat ini sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Amin.